Bayangkan kamu tinggal di sebuah negara yang tidak mengukur kemajuan dari uang. Bayangkan juga hidup di negara yang nyaris tak punya nyamuk. Atau di tempat di mana penduduknya bisa mengenali silsilah keluarga mereka hingga ratusan tahun ke belakang. Ini bukan cerita fiksi. Ini semua nyata, ilmiah, dan benar-benar terjadi di dunia kita. Hari ini, kita akan menjelajahi negara-negara paling unik di dunia. Bukan karena keanehan biasa, tapi karena alasan ilmiah di baliknya yang akan membuat kamu tercengang. Bersiaplah, karena kita akan membuka rahasia sains dari tempat-tempat paling luar biasa di planet ini. Negara pertama yang kita tuju adalah Bhutan. Sebuah kerajaan di Himalaya yang punya cara pandang berbeda tentang kemajuan. Sebagian besar negara di dunia ini sibuk mengejar produk domestik bruto atau GDP. Semakin tinggi angkanya, semakin sukses dianggapnya. Tapi Bhutan, mereka punya pendekatan yang berbeda. Mereka menggunakan Growth National Happiness atau GNH, Indeks Kebahagiaan Nasional. Ini bukan sekadar slogan loh. Ilmuwan sosial di Bhutan benar-benar mengukur kesejahteraan warganya berdasarkan beberapa pilar utama, seperti kesehatan mental dan fisik, kualitas lingkungan hidup, kekuatan hubungan sosial, bahkan sampai makna hidup itu sendiri. Secara ilmiah, konsep ini terbukti sangat kuat. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif atau perasaan bahagia seseorang jauh lebih berpengaruh pada umur panjang dan kualitas hidup dibandingkan sekadar pendapatan yang tinggi. Hasilnya, Bhutan berhasil menjadi salah satu negara paling bahagia secara psikologis di dunia, meskipun dari segi ekonomi, mereka bukanlah negara kaya raya. Ini adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari tumpukan materi. Sekarang, kita terbang ke Jepang, sebuah negara yang bukan cuma terkenal dengan anime dan teknologinya, tapi juga sebagai laboratorium hidup untuk umur panjang manusia. Apa rahasianya? Secara ilmiah, ada beberapa faktor utama. Pertama, pola makan mereka yang sangat sehat, rendah kalori, dan kaya akan ikan, sayuran, serta makanan fermentasi, seperti miso dan natto. Kedua, ada prinsip yang mereka pegang teguh, yaitu hara hachibu. Artinya, berhenti makan saat perut terasa 80% kenyang. Kebiasaan ini mencegah makan berlebihan dan menjaga berat badan ideal. Ketiga, jalan kaki sudah menjadi kebiasaan harian, bukan sekadar olahraga. Dan yang tak kalah penting, ikatan sosial yang kuat di antara para lansia membuat mereka tetap aktif dan merasa dibutuhkan. Di prefektur Okinawa, fenomena ini sangat jelas terlihat. Di sana, banyak sekali orang yang hidup sehat hingga usia di atas 100 tahun. Seringkali, tanpa menderita penyakit kronis berat. Ini bukan semata-mata karena faktor genetik, tapi merupakan kombinasi sempurna antara lingkungan, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan mikro yang dilakukan setiap hari. Dari Jepang yang panjang umur, kita melompat ke negara yang dingin dan dramatis. Islandia, percaya atau tidak, negara ini hampir tidak memiliki nyamuk sama sekali. Aneh, tapi nyata, dan ada penjelasan ilmiahnya. Islandia punya siklus cuaca yang sangat ekstrem. Suhu bisa membeku lalu mencair dalam waktu yang sangat singkat dan tidak terduga. Siklus beku cair yang cepat ini membuat nyamuk tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan siklus hidupnya, dari telur menjadi larva, lalu menjadi dewasa. Ditambah lagi, di Islandia sulit ditemukan genangan air tenang yang stabil, yang merupakan tempat favorit nyamuk untuk berkembang biak. Akibatnya, risiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah atau malaria, hampir nol. Kualitas hidup pun meningkat, dan ekosistem alamnya menjadi lebih seimbang. Islandia adalah contoh sempurna bagaimana iklim yang ekstrem justru bisa memberikan keuntungan biologis yang luar biasa. Selanjutnya, kita bergeser ke benua Eropa, tepatnya ke Belanda. Negara ini terkenal dengan satu fakta unik. Jumlah sepeda di sana lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ini bukan sekadar tren budaya, tapi hasil dari desain tata kota yang sangat ilmiah dan terencana. Sebagian besar wilayah Belanda sangat datar, sehingga bersepeda menjadi cara yang sangat efisien untuk berpindah tempat tanpa perlu banyak energi. Pemerintahnya juga secara masif membangun jalur sepeda yang aman dan nyaman, terpisah dari jalur kendaraan bermotor. Desain ini tidak hanya mengurangi kemacetan dan polusi udara,
tapi juga secara signifikan mengurangi tingkat stres para komuter. Lebih dari itu, aktivitas fisik ringan seperti bersepeda setiap hari terbukti dapat meningkatkan fungsi otak dan kesehatan jantung. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa penduduk yang rutin bersepeda memiliki risiko penyakit jantung hingga 40% lebih rendah. Belanda membuktikan bahwa desain kota yang cerdas bisa mengubah kesehatan seluruh populasi secara massal. Sekarang, mari kita kunjungi negara terkecil kedua di dunia, Monaco. Negara mungil yang super kaya ini punya satu data ilmiah yang sangat menarik. Angka harapan hidup penduduknya adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Apa rahasianya? Tentu saja, akses terhadap layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi adalah salah satu faktor utamanya. Namun, ada faktor lain yang lebih dalam. Tingkat stres finansial di Monaco sangat rendah, karena mayoritas penduduknya memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Lingkungannya pun sangat bersih, aman, dan teratur. Secara psikologi kesehatan, kita tahu bahwa stres kronis adalah salah satu pembunuh senyap terbesar bagi manusia. Stres dapat memicu peradangan, melemahkan sistem imun, dan mempercepat penuaan sel. Monaco adalah studi kasus yang menunjukkan bahwa ketika faktor stres eksternal, terutama stres finansial, berhasil ditekan seminimal mungkin, tubuh manusia dapat berfungsi jauh lebih optimal dan berumur lebih panjang. Negara unik berikutnya adalah Vatikan. Dengan luas hanya sekitar 44 hektar, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Tapi jangan salah, pengaruhnya secara psikologis dan sosial sangatlah besar bagi miliaran orang di seluruh dunia. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan. Otak manusia secara alami merespons kekuatan simbol, ritual, dan keyakinan bersama. Simbol-simbol keagamaan, arsitektur megah, dan ritual yang telah berjalan selama berabad-abad memiliki kekuatan neurologis untuk membangkitkan emosi yang dalam, rasa keterhubungan, dan makna hidup. Vatikan adalah bukti nyata bahwa ukuran fisik sebuah wilayah sama sekali tidak menentukan kekuatan pengaruh kognitif dan sosialnya. Kekuatan ide dan keyakinan bisa jauh melampaui batas-batas geografis. Terakhir, kita terbang jauh ke Amerika Selatan, ke Bolivia. Di sini terdapat salah satu keajaiban alam paling surreal di dunia, yaitu Salar de Uyuni. Ini adalah dataran garam terluas di dunia. Yang membuatnya luar biasa adalah saat musim hujan tiba dan permukaannya tertutup lapisan air tipis, Salar de Uyuni berubah menjadi cermin alami raksasa yang memantulkan langit dengan sempurna. Secara ilmiah, fenomena ini terjadi karena permukaannya yang luar biasa datar, dengan tingkat deviasi ketinggian kurang dari 1 meter di seluruh area yang sangat luas. Saking datarnya, para ilmuwan bahkan menggunakan Salar de Uyuni untuk mengkalibrasi sensor pada satelit-satelit yang mengorbit bumi. Jadi, tempat ini bukan hanya destinasi wisata yang indah luar biasa, tapi juga laboratorium alam raksasa yang sangat penting bagi kemajuan sains dan teknologi global. Dari kebahagiaan Butan yang tak ternilai, umur panjang di Jepang, hingga kota sepeda di Belanda, dan cermin raksasa di Bolivia. Semua ini membuktikan satu hal yang menakjubkan. Negara bukan sekadar sepetak wilayah di peta. Setiap negara adalah sebuah eksperimen ilmiah hidup yang unik, dengan hasil yang berbeda-beda, tergantung pada budaya, lingkungan, dan kebijakan yang diterapkan. Dunia kita ternyata jauh lebih aneh dan menarik daripada yang kita bayangkan. Kalau kamu suka konten yang membongkar fakta-fakta ilmiah dunia seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia alam semesta yang lebih aneh dari film fiksi yang akan kita ungkap bersama. Dan sebelum kamu pergi, tulis di kolom komentar, dari semua negara tadi, negara mana yang faktanya paling bikin kamu kaget? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.